Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima utik al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna mujaha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal wa ya mu'tian bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang selalu kita muliakan, yang kita cintai, para alim ulama, para asatidz, ustadz dan ustadzah, penerus perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan seluruh daripada ulama, seluruh daripada ustadz dan ustadzah selalu diberikan bimbingan, kekuatan, istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka insya Allah mampu untuk menjalankan amanat estafet dakwah Nabi Muhammad, memberikan manfaat kepada umat dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita muliakan, yang kita hormati para orang tua, para sesepuh. Masya Allah, di malam kali ini banyak hadir wong tua sesepuh. Minta maaf yang ceramah masih tutup, tapi untuknya dipujuk fungsi. Minta maaf untuk dipujuk yang tua untuk di bawah. Tapi insya Allah dengan berkat para sesepuh, para orang tua, sesuai dengan apa yang dikatakan dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya berapa banyak bala musibah yang sebenarnya nak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, ditunda bahkan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keberadaan orang tua sesepuh yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doakan insya Allah kumpul sesepuh yang ada di desa seluruh secara khusus dan yang ada di daerah Terapun Tanjung Batu secara umum, insya Allah mereka selalu diberikan kesehatan. Insya Allah mereka selalu diberikan panjang umur di dalam ketaatan, istiqomah, menjalankan ibadah, menegakkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati seluruh daripada kepengurusan dari Masjid Al-Fattah
yang malam hari ini menjadi tuan rumah, menjadi wadah kita untuk sama-sama bertemu bersilaturahmi. Insya Allah tadi disebutkan ada bagian nyambut tamu, ada bagian parkir, ada bagian macam-macam. Ini insya Allah seluruh panitia peringatan Hari Besar Islam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dari Masjid Al-Fattah. Insya Allah amal usaha yang telah mereka lakukan, yang telah mereka kerahkan demi kelancaran dan kesuksesan acara malam hari ini menjadi amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Tadi disampaikan di dalam kata sambutan bahwasanya ataupun oleh MC diberikan waktu seluas-luasnya untuk yang ceramah ngomong nyampaikan apa yang pengen disampaikan. Maka sebelum ceramah nak nanya dulu, biasanya di sini ceramah ni habis jam berapa? Nanya dulu agak salah-salah. Jam berapa biasanya? Kati jam 12. Jam 12 tu hantu. Jam berapa bu? Ibu jujur bu, besok hari Senin. Anak-anak sekolah. Jam berapa biasanya di sini habis? Kamu diam galau? Jam berapa? Kita jalan ke baik. Tak ada nak panjang-panjang nian, tak ada nak pendek-pendek nian. Yang sedang-sedang baik. Kependekan, kaget, apa namanya, nanggung, kepanjangan, ujung-ujungnya malek, dak kati yang direkam, dak kati yang diingat. Maka kata Nabi Muhammad, khairul umur, sebaik-baiknya segala urusan adalah ausatuha yang tengah-tengah. Pendek nian ida, panjang nian ida. Besar nian ida, kecil nian ida. Yang tengah-tengah be. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Yang pertama yang ingin kita sampaikan pada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Di malam hari ini kita berkumpul di masjid yang baru dibangun. Dan masjid ini diberikan nama dengan Masjid Al-Fattah. Apa artinya Al-Fattah? Al-Fattah itu salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang banyak. Di dalam bahasa Arab, semakin banyak satu zat ataupun seorang memiliki nama, memiliki sebutan, maka menunjukkan kemuliaan daripada si pemilik nama tersebut. Maka kalau kita tahu ternyata nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah banyak yang dikenal dengan sebutan Al-Asmaul Husna. Yang kita tahu jumlahnya 99. Kemudian begitu pun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad itu banyak. Yang asli nama beliau, nama yang diunjukkan oleh kakek beliau Abdul Muttalib, yaitu dengan nama Muhammad. Beliau juga dikenal dengan nama Ahmad. Di bumi dikenal dengan nama Muhammad. Di langit, di kalangan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dikenal dengan sebutan nama Ahmad. Jadi Ahmad juga nama Nabi. Muhammad juga nama Nabi dan nama-nama yang lain. Nah, hadirin hadirat, Al-Fattah itu salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalau kita artikan dengan bahasa kita, Al-Fattah itu kalimat aslinya berasal daripada isim fa'il yang berarti Al-Fatih yang maha membuka. Al-Fatih lima ughliq. Al-Fatih yang maha pembuka. Kalau Al-Fatih mukanya sekali. Tapi kalau Fatih diubah menjadi Fattah,
maka mukanya berkali-kali. Artinya Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu-pintu rahmat. Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu-pintu maghfirah. Makanya kalau kita nak masuk masjid diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pas masuk masjid kaki kita melangkahkan langkah pertama di wilayah masjid, diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk membaca Allahumma gfirli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Di situ ada kalimat waftahli. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Allahumma gfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Waftahli, dan bukakan untukku. Jadi kita minta bukakan. Artinya kalau barang tu terbuka, kita minta dibukakan sebelumnya terbuka atau tertutup. Kita minta bukakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta bukakan? Abwaba rahmatika. Pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayangmu. Artinya, sebelum kita minta bukakan kepada Allah pintu-pintu rahmat kasih sayang Allah, apakah pintu rahmat Allah itu tertutup? Jawabannya, Assalamualaikum. Jawabannya, terbuka atau tutup? Pintu rahmat Allah itu terbuka atau tertutup? Kalau terbuka, ngapa minta buka ke? Kemudian pas kita metu dari masjid, maka kita minta kepada Allah, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Bukakan untukku pintu-pintu karuniamu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Pintu rahmat Allah selalu terbuka. Pintu karunia Allah selalu terbuka. Cuma kita nilai yang tertutup. Kita dewek yang nutupnya. Pintu rahmat Allah terbuka dan tak bakal ditutup sampai kapanpun kecuali kalau datang kiamat. Kalau datang kiamat terus terbuka. Allah siap untuk menerima taubat kita. Allah siap untuk memberikan rahmat untuk kita selama kita buka diri. Jangan nutup diri. Makanya dengan kita ke masjid, itu artinya kita minta bukakan hati kita supaya tergerak untuk membuka diri mendekat kepada pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita yang ada di masjid ini mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-fattah, zat yang maha pembuka, selalu membuka rahmat, selalu membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu karunia. Maka insya Allah sesuai dengan niatan yang membangun masjid ini, diberi nama dengan sebutan nama Masjid Al-Fattah. Insya Allah siapapun yang terlibat di dalam pembangunan masjid, insya Allah kebaikan-kebaikan akan terbuka untuknya di dunia hingga kelak di akhirat. Maka hadirin hadirat, tadi ada peluang, tadi ada peluang. Diajak oleh panitia masjid, dinjuk tahu kita ni nak masuk bulan Ramadan. Kalau lah bulan Ramadan, artinya biasanya masjid ini sibuk. Yang namanya masjid ini sibuk, makmur. Karena bakal ada banyak sholat berjamaah, khususnya jamaah tarawih. Mungkin diniatkan oleh panitia masjid, pengurus masjid, yang lantai 1 untuk jamaah laki-laki, lantai 2 untuk jamaah perempuan. Mungkin mak itu. Mungkin tak mak itu? Mungkin. Nah ini ada loka, ada peluang
kita untuk mendapatkan daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Di lantai 2 ni nak kita kelarkan gawiannya. Nak masang keramik, kemudian apa namanya? Mungkin plafonnya nak dirapikan dan seterusnya, maka cuma nak ngingatkan satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Dan di dalam riwayat lain Nabi Muhammad menyatakan, man bana masjidan walau kamifhasot tayrin banallahu lahu baitan khairun lahu fil jannah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang ada andil melok di dalam pembangunan masjid. Kan bangun masjid ini kan ada yang bangun dewe, tanah punya dia, dana pembangunan galo-galo dari dia. Ada juga yang model keroyokan tapi dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, swasembada. Jadi saling ngajak, saling membuka peluang. Ada yang ngenjuk cuma mampu semen 1 sak. Ada yang cuma mampu untuk ngenjuk semen separuh sak. Yang penting duitnya ada. Karena pengalaman bangun masjid di musim 4 samping musim 4, tahu tak musim 4 di mana? Tahu tak musim 4 itu di mana? Musim 4, tahu kan? Musim 4 itu di mana? Tahu tak? Hoi. Nah, tak mana ke Palembang. Musim 4 itu bukannya Ampera. Ampera, kalau kita naik Ampera, nyingok sebelah sana musim 6, nyingok sebelah sini musim 4. Nah, di samping musim 4 ada masjid. Kalau kamu ke sana di seberang ulu, bukan seberang ilik, di seberang ulu, ada masjid yang ada dinding depannya tulisan H. Tulisan H atau dikenal dengan Masjid Al-Haddad. Masjid Al-Haddad itu alhamdulillah ana jadi kepala pembangunnya, ketuanya. Nah, itu pembangunan memakan waktu kira-kira 2,5 sampai 3 tahun. Alhamdulillah itu galo-galonya swasembada. Itu galo-galonya sokongan daripada wong-wong baik. Dan yang mecahkan rekor penyumbang terbanyak adalah adosiko ibu atau adosiko bapak. Dia gawiannya pemulung. Pemulung ini tukang ngembek barang-barang bekas. Dia datang ke posko pembangunan masjid. Lalu dia ngomong, aku pengen melok bangun masjid. Melok, kata dia, pengen melok. Akhirnya berapa dia melok? 2.000. Dia melok 2.000 perak. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Oh, kalau nyengok nilainya dikit. Tapi ikhlasnya membuat dikit itu jadi karena itulah yang dia punya. Kalau dikit banyak tuh tergantung dari berapa yang dia punya. Kalau dia punya 100.000, nyumbang 2.000 dikit. Tapi kalau dia punya 2.000 itulah yang disumbangkannya, artinya galo-galo hartonya disumbangkan untuk pembangunan masjid. Alhamdulillah. 2.000 akhirnya dia melok. Kebetulan waktu dia nyumbang tadi, dia datang ke posko masjid, tiba-tiba barang yang kami pesan besi untuk pembangunan ini datang. Akhirnya apa dia? Duit 2.000 tadi kami masukkan untuk mayar besi depan dia tu lah. Napa alhamdulillah duit 2.000 jadi besi kata kami. Oh, senang bukan main. Alhamdulillah. Nabi ngomong, kata Nabi Muhammad, siapa yang bangun masjid? Siko dia dewean. Atau dia membangunnya cuma dikit. Andilnya cuma sebesar sarang burung. Tahu tak burung? Burung, tahu tak burung? Tahu kan burung kan? Burung tuh ada sangkar, ada sarang. Besarlah sangkar atau besarlah sarang? Apa bedanya sarang sama sangkar? Sangkar itu kalau ada yang ngingonnya, ada yang meliharanya. Tapi kalau sarang liar di hutan-hutan. Sarang burung tuh besar apa kecil?
Nama ini paling anggaplah semangkok. Kata Nabi, siapa yang ada andil melok pembangunan masjid, walaupun andilnya cuma ngembek seukuran sarang burung. Masya Allah, bukan kamu beli minuman sarang burung itu, bukan. Walaupun cuma sesarang burung, kata Nabi ukurannya, apa kata Rasulullah? Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka kelak dia akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan, kata Nabi Muhammad, untuk mensupport kita, jangan dikira wong yang bangun masjid dia dewe, yang mangunnya samu yang tadi yang cuma melo andil sesarang burung, akhirnya apa dia? Yang banyak dia dapat besar, yang kecil dia dapat kecil. Yang nyumbang sarang burung berarti rumahnya cak sarang burung tulah. Mana cukup? Di surga ada rumah sesarang burung. Ida kata Nabi, khairon lahu. Lebih baik kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo yang tinggal di daerah Senuro, bagi yang memiliki kemampuan, kesempatan untuk ikut andil di dalam penyempurnaan pembangunan masjid ini, ayo sama-sama kita membangun, ikut andil dalam pembangunan ini. Insya Allah seluruh kebaikan-kebaikan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana niatan kita berkumpul adalah dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membahas Isra dan Mi'raj, maka malam hari ini kita tidak bakal membahas terlalu detail, terlalu panjang. Ada beberapa hal B yang pengen untuk disampaikan. Yang pertama adalah yang perlu kita ketahui, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan dimi'rajkan oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad salah satu yang dilihat dan dipandang oleh beliau adalah pemandangan surga dan pemandangan neraka. Jadi Nabi Muhammad dijingokkan surga isinya wong-wongnya dan nikmat-nikmatnya. Nabi Muhammad dijingokkan oleh Allah neraka wongnya isinya dan siksa-siksanya. Nah, kemudian hadirin hadirat, jangan kita mengira bahwasanya saat ini surga sama neraka sudah ada penghuninya. Belum. Neraka masih kosong, surga juga masih kosong. Kenapa kosong? Karena belum ada wongnya. Gara-gara belum ada wongnya, maka kok kosong. Kapan berisinya? Berisinya tuh kaget kalau sudah terjadi kiamat. Jadi wong yang sudah meninggal, kita ini kan masih hidup, kita masih hidup. Wong yang sudah meninggal, kapan mereka meninggal, maka sampai detik ini dan sampai kiamat mereka masih nunggu di kubur mereka masing-masing. Jadi nunggu. Sampai kapan nunggunya? Sampai kiamat. Itu juga kita, kalau kita meninggal, kita akan dimasukkan ke alam kubur atau dikenal dengan sebutan alam barzakh. Maka kita nunggu di alam barzakh, belum ada cerita surga, belum ada cerita neraka, kaget urusannya. Kapan kita akan keluar dari alam barzakh, dari alam kubur? Kalau sudah ada perintah untuk keluar dengan tiupan trompet malaikat Israfil, tiupan yang kedua. Baru kita bangkit galo-galo, dan yang pertama yang akan bangkit dari kuburnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin hadirat, Nabi Muhammad sampai detik ini belum di surga.
belum di surga, apalagi kita. Apalagi gitu Nabi belum. Fir'aun sampai detik ini belum di neraka. Apalagi jangan gitu. jangan gitu. Jadi kosong, masih kosong. Surga kosong, neraka kosong sampai kiamat. Nah, pertanyaannya Ustaz, kalau memang kosong, kenapa Nabi pacak nyingok ada surga, ada nikmatnya neraka, ada azabnya dan ada wong-wongnya? Ada yang ditemukan oleh Nabi Muhammad pas di neraka, palanya itu digepuk sampai gepeng. Akhirnya kembung lagi, gepuk lagi sampai gepeng, kembung lagi. Nah, itu terus-terusan. Makmuk. Nah, itulah terus. Kembung lagi, gepeng lagi, kembung lagi, gepeng lagi. Akhirnya mahadha ya Jibril. Mahadha ya Jibril. Ini apa? Ceritanya apa? Budak ini apa gawenya? Oh, akhirnya dinyatakan oleh malaikat Jibril. Itu umatmu wahai Muhammad, contoh permisalan umatmu yang mereka itu berat kepalanya untuk diajak sujud. Giliran apa namanya diajak sujud, alang keberatnya nak ngawi ke sholat lima waktu. Maka hati-hati yang hadir Isra dan Mi'raj, jangan hadir hadir Isra Mi'raj agak, tapi sholatnya masih main-main. Insya Allah di sini tak ganti uangnya masih salah main-main. Insya Allah. Di sini galau-galau sholat 5 waktu. Insya Allah. Yang lanang nyingok ibu-ibu di belakang. Ada tak yang tak sholat 5 waktu? Nyingok di belakang. Ada tak uangnya? Ciri inilah. Ada tak? Ibu, bapaknya ada tak yang tak sholat 5 waktu? Oi, ada tak? Insya Allah tak ganti. Alhamdulillah. Nabi nyingok ada wong yang dionyo itu berenang di sungai Daga. Berenang di sungai Daga. Di tengah dia minggir berenang dibabit oleh malaikat. Nengah lagi ke pinggir lagi dibabit oleh malaikat. Nengah lagi nak ke pinggir dilempar-lempar oleh malaikat. Akhirnya malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, "Mahadha ya Jibril? Ada apa ini ya Jibril?" Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, ini adalah umatmu yang ketika di dunia mereka galak bermain dengan duit riba. Dengan duit riba. Minjam 10, balik 12. Minjam 4, balik 6. BNI 46. Yang galak main riba, azabnya kaget di neraka mak manu, dia diazab oleh Allah, disiapkan kolam khusus. Lemak di neraka dapat kolam Ustaz. Yo kolamnya dari darah. Kolam khusus, kolam darah, sungai darah, dia di tengah nak minggir. Woi, kalau kita berenang bukan yang tinggi. Kalau nak di tengah terus lama-lama kemeng. Lama-lama kemeng-kemeng, ujung-ujungnya ke keram. Kalau keram akhirnya telelep. Kalau telelep akhirnya mati, lemak mati. Ini di neraka dak kate mati. Di neraka dak kate mati, maka nak minggir, nyagi hidup dia. Oh, begitu nak minggir, kata malaikat, kata dia, nah, entak kau nak. Di babin iyo nengah lagi. Hanya nyengok dia, malaikat berlari, malaikat meleng, minggir lagi, kata malaikat, kata dia. Babin iyo lagi, seterusnya mak itu. Susah nanti nyengoknya. Susah Nabi, ada apa ini Jibril? Oh, kata malaikat Jibril, ini umatmu yang galak main riba. Hati-hati, kalau kita nak muka usaha, kadang-kadang kita terbentur dengan urusan modal. Akhirnya apa dia, kita pengen ngembangkan usaha, terpaksa gara-gara dak katik modal atau kurang modal, maka kita harus terpaksa minjem duit. Boleh tak minjem duit? Boleh tak minjem duit? Boleh. Yang penting minjemnya modelnya jangan model riba. Jangan model riba. Tahan diri. Walaupun kita pengen ngembangkan usaha, lebih baik kita ngembek berkah. Oh, itu boleh untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang boleh dilakukan
atau ditinggalkan. Lah nyambung lu. Kalau belum nyambung, ana ulangi lagi. Ana ulangi lagi. Sifat jaiz bagi Allah. Kamu dengerin sambil menjem. Sambil menjem. Sifat jaiz bagi Allah, Allah boleh melakukan atau meninggalkan sesuatu yang boleh dilakukan atau ditinggalkan. Nah, sekarang langsung contohnya biar paham. Manusia itu kan ciptaan Allah. Subhanallah, bentuk manusia itu macam-macam. Ada yang pendek, ada yang bukan panjang, tinggi. Ada yang pendek, ada yang panjang, bukan panjang, tinggi. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning lang, ada yang kulitnya sawo, ada yang kulitnya geseng, gelap, hitam. Ada yang kulitnya keling, hitamnya itu hitam keling, mengkilat. Saking hitamnya mengkilat. Kalau kena sinar matahari kulitnya itu kita silo nyingonyo. Silo. Saking apa terpancar pantolan matahari dari jidatnya dia. Lah hitam botak pula. Masya Allah. Nah, Allah nyiptakan manusia itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada macam-macam. Nah, itu pilihan. Allah boleh baik menjadikan Ali yang ceramah ini, yang tadi lupa kenalan. Baru ingat. Yang ceramah ini namanya Ali. Ali ini tinggalnya di 10 Ilir, Palembang, Parak, Pasar Kuto. Ini kan sifatnya Ali. Ali ini namo. Sifatnya apa dia? Dari Palembang. Sifatnya lagi, sifat tubuhnya. Tinggi apa pendek? Tinggi atau pendek? Sedang. Sedang. Sudah. Kulitnya putih, hitam atau tengah-tengah? Jangan galak iri itu sama orang ganteng. Kulit putih, hitam atau sedang-sedang? Sedang-sedang bela, sedang ala. Nah, sudah. Kemudian apa namanya? Gemuk atau kurus? Sedang-sedang, sudah. Ganteng atau pas-pasan? Oi. Sedang-sedang megalo dah. Nah, sekarang ini sifat Ali Allah ciptakan dalam keadaan sifat-sifat yang modern itu. Tingginya sedang-sedang baik. Gainya pas-pasan baik, kulitnya sedang-sedang baik. Itu boleh. Allah boleh menciptakan Ali yang saat ini kulitnya sedang-sedang, bisa jadi hitam, bisa jadi putih. Yang awalnya itu sedang-sedang, Allah ciptakan dalam keadaan tinggi atau pendek. Itu namanya sifat jaiz. Jadi Allah bebas. Ada wong yang Allah kendaki, rezekinya kayu-kayu. Ada yang Allah kehendaki rezekinya sempit. Yang kayu ini gaweannya cuma ngulung sewet Ngulung sewet kondor, gulung lagi. Kondor lepas, gulung lagi. Tidak kate gawe dia. Cuma subhanallah, Allah berkehendak rezekinya lancar. Sebaliknya ada wong yang banting tulang. Keringatnya dimandikannya. Makannya makan daging dia. Tapi subhanallah rezekinya sempit. Nah, kok bisa? Yang ini kaya padahal males, yang ini miskin padahal rajin. Bebas bagi Allah. Allah bebas. Nak mengatur yang ini kaya, yang ini miskin, itu kehendak Allah dengan sifat jaiz. Paham? Alhamdulillah. Nah, ini kalau nanti bahas panjang, cuma singkat-singkat deh. Jadi balik ke cerita, sifat 50, yang wajib 20, yang mustahil 20, 40, yang jaiz 4 1. Jadi totalnya 41. Kurang berapa?
kurang 9. Nah 9-nya punya siapa? Punya Nabi. Karena di dalam kita syahadat yang kita sebutkan 1 syahadat atau 2. Nah, ini bahaya nyebut 2 nih. Ini celana syahadaten bukan 202 tuh. Kepalang 3 kan lah. Nah, jadi apa namanya? Syahadaten. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu artinya kita wajib mempelajari 41 sifat yang menyangkut kepada Allah. Yang wajib, yang mustahil, yang jaiz 41. Nah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya kita wajib untuk mempelajari sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Rasul yang totalnya ada 9. Yang wajib bagi Rasul ada 4. Ada 4. Kemudian yang mustahil juga ada 4. Lalu yang jaiz ada 1. 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan 9. Nah, sudah paham? Ini namanya kalau kita total 41 ditambah 9 sama dengan 50. Makanya wong tua lamo, kiai-kiai lamo dulu galak ngomong, kamu jangan galak ngomong yang tinggi-tinggi dulu dalam ilmu tauhid sebelum kamu belajar sifat 50. Timbul pertanyaan, apa dia sifat 50? Oh, maksudnya sifat 50 itu penjelasan dari kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. 41 sifat. 20 wajib, 20 mustahil, 1 yang jaiz. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 9 sifat. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz. Nah, sifat wajib bagi Allah salah satunya adalah mukhalafatuhu lil. Apa artinya Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya dari segala segi? Allah beda. Jadi jangan pernah menyamakan Allah dengan sifat-sifat kita. Jangan pernah membayangkan Allah punya kemiripan, kesamaan dengan kita. Contohnya, 1, kita ada badan, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Badan, kepala, tangan, kaki kalau digabung namanya tubuh manusia. Nah, tubuh manusia digabung. Nah, jangan pernah kita membayangkan lagi tidur, habis ceramah Isra dan Mi'raj. Habis ceramah Isra dan Mi'raj lagi tidur, nak tidur di kasur, ada orang senuro sambil makan nanas. Lagi musim nanas, tak? Lu penting ingat pulau tersebut. Lagi musim nanas, enggak? Ada tak nanas kan? Ada gawat gitu berapa? 10 ikat ada, sudah siap, memang siap. Emang sudah siap, Alhamdulillah. Oh, tersebut, Masya Allah, berkah. Ini gara-gara kita di masjid Al-Fat, Allah bukakan tersebut nanas jadinya dunia. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi jangan kita membayangkan, oh Allah itu pas berjumpa, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, Allah dilihat, dipandang oleh Nabi, ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya. Jangan kita main. Kenapa? Karena Allah mukhalafatuhu lil. Jangan kita membayangkan, oh Nabi Muhammad pas berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah lagi duduk di pucuk kursi. Jangan. Oh Allah lagi duduk di pucuk kursi di atas hingga sana. Jadi duduknya menerima ini Allah. Muhammad, apa kabar kau? Lama udah ketemu. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena Allah mukhalafatuhu lil. Nah, lalu pertanyaannya, kalau kita punya kepala, badan, tangan, kaki, punya tubuh,
Lalu mak mana Allah? Jawabannya, pertanyaan kamu salah. Jawaban yang paling betul, kau nanyo itu sudah salah. Kenapa salah? Karena Allah tidak boleh ditanya mak manu. Kalau kita ditanya, mak manu Allah, mak manu bentuknya. Oi, bentuk itu untuk makhluk. Botol ada bentuk, tisu ada bentuk, gelas cangkir ada bentuk, ali gaisnya ada bentuk, galo-galo makhluk ada bentuk. Allah berbentuk, mukhalafatuhu lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluk. Sudah paham? Jadi jangan Nabi berjumpa dengan Allah, kita langsung ngayal, langsung berangan-angan. Oh, Allah tuh besar kali. Besar, kemudian duduk di kursi, lalu Nabi Muhammad menghadap. Bukan seperti itu. Kalau memang bukan seperti itu, lalu bagaimana? Kalau bukan seperti itu, lalu mak mana? Jawabannya, pertanyaannya salah. Paham? Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, kalau kita mendengarkan riwayat pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah, maka salah satu yang kita dapatkan adalah pertemuan tersebut bertempat di Sidratul. Betul kan? Betul lah. Dengar kita itu kan? Dari kecil kita dengar itu. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, tempatnya di Sidratul Muntaha. Nah, hadirin hadirat, jangan kita salah faham sama pembahasannya. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu mukhalafatuhu lil, Allah berbeda dengan makhluk. Makhluk kita manusia itu tidak bisa lepas dari tempat. Tadi Ali dari Palembang berjalan ke Senuro, akhirnya wong Palembang nilpun, Li lagi di mana? Maka dijawab, Ali lagi di Senuro. Kita ini tidak bisa lepas. Kalau tidak di masjid, kita di jalan. Kalau tidak di jalan, kita di rumah. Kalau tidak di rumah, kita di pasar. Kalau tidak di bawah, kita di pojok. Kalau tidak di depan, kita Kalau tidak di depan, kita di tengah. Belakang. Tengah nih, ngomong pelan. Kalau tidak di depan, kita di tengah atau di luar. Kita ini tidak bisa lepas dari tempat. Kita pasti ada tempat. Makanya kalau kita bertempat, kita boleh ditanya di mana. Nah, kalau kita bertempat, artinya Allah mukhalafatuhu lil hawadits. Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Allah bukan di depan. Allah bukan di tengah. Allah bukan di belakang. Allah bukan di luar. Allah bukan di dalam. Allah bukan di bawah. Allah bukan di atas. Maka ucapan kita terserah yang di atas itu bahasa kiasan baik. Bukan artinya terserah yang di atas, artinya kita di bumi, Allah di langit. Tidak. Allah bukan di langit, Allah bukan di bumi.
Kenapa Allah bukan di langit, bukan di bumi, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri? Karena Allah mukhalafatuhu lil. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau kita betul ada di depan, ada di tengah, ada di dalam, ada di luar, ada di atas, ada di bawah, dan lain-lain. Tapi kalau Allah tidak, berbeda dengan makhluk. Lalu kalau kita bertanya, di mana Allah? Jawabannya 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 pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Kenapa salah? Bertanya di mana untuk sesuatu yang tidak bertempat itu salah. Betul enggak? Wow, Allah itu tidak di mana-mana. Allah itu tidak bertempat. Kok kita nanya Allah di mana? Salah. Kalau kita di masjid, memang ada di masjid. Maka wong rumah kita nelpon, Li lagi di mana? Lagi di masjid. Betul tak pertanyaannya di mana? Betul. Kita lagi di jalan. Wong masjid nelpon kita, oi lagi di mana? Oh aku lagi di jalan. Betul tak pertanyaannya? Betul. Tapi kalau Allah mukhalafatuhu lil hawadis, maka hadirin hadirat, Nabi berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, maka jangan kita kira Allah adonyo di Sidratul Muntaha. Jangan kita ngomong Allah adonyo di Sidratul Muntaha. Lalu kalau Allah bukan di Sidratul Muntaha, di mana Allah? Di mana? Jawabannya, pertanyaannya salah. Lalu kita nanya lagi, kalau memang bukan di Sidratul Muntaha Allah, kenapa kok cerita Isra dan Mi'raj Nabi berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha? Maka jawaban ulama yang paling mengakui keterbatasan ilmu, maka ulama menjawab wallahu a'lam. Ini mentok-mentoknya ilmu, wallahu a'lam. Yang penting kita yakini Allah bukan di Sidratul Muntaha. Lalu Ustadz, kalau misalnya ada budak nanya sama kita, Allah tuh di mana-mana. Allah tuh ada di mana? Lalu kita jawab ke dia, Allah itu dak pacak ditanya di mana. Akhirnya dia marah sama kita. Ibu tuh, bapak tuh bukan nak jawab, tapi nak ngolah ke. Nah, kan? Ada dak jawaban yang bisa lebih mudah difahami. Maka ana nemukan jawaban ini dari siko ibu. Waktu ana ceramah Isra dan Mi'raj di dusun Kuala Puntian. Di daerah OI, bukan OI, di OI. Daerah Banyuasin. Daerah Banyuasin ada dusun namanya Kuala Puntian. Ana ceramah, lalu ana ngejuk pertanyaan. Allah ada di mana? Tiba-tiba ada siko ibu nunjuk. Ustadz, aku pacak jawabnya. Akhirnya dia ngomong, apa jawabannya? Allah itu di mana-mana, tapi tidak di mana-mana. Jawabannya, Allah itu di mana-mana, tapi tidak di mana-mana. Masya Allah. Akhirnya semasjid ketawa. Akhirnya anak stop. Pak, jangan ketawa, ibu jangan ketawa. Jawaban ibu ini benar. Anak nanya sama ibu tadi, Bu, dapat jawaban itu dari mana? Allah di mana-mana, tapi tidak di mana-mana. Jawaban itu dapatnya dari mana? Oh, dia ngomong, aku ini Ustadz dulu belajar ilmu tauhid sama Kiai Lamu. Nah, Kiai Lamu dulu kami diajarinya kalau ditanya Allah di mana, nyawabnya Allah di mana-mana, tapi tidak. Nah, mak mana itu penjelasannya? Mana penjelasannya itu? Kok ada Allah di mana-mana tapi tidak di mana? Enggak di mana-mana. Oh, penjelasannya seperti ini. Satu, Allah di mana-mana. Yang dimaksud dengan kalimat Allah di mana-mana itu artinya maksudnya adalah rahmat Allah di mana-mana. Pengetahuan Allah di mana-mana. Pantauan Allah di mana-mana.
Di mano be kita Allah tahu kita di mano. Allah tahu di mano be kita. Kita di masjid Allah tahu kita di masjid. Kita di jalan Allah tahu kita di jalan. Kita di rumah Allah tahu kita di rumah. Kita di kamar, kita di toilet dan seterusnya. Tempat yang paling tersembunyi Allah tahu kita di mana. Bahkan diumpamakan oleh ulama begitu hebatnya pengetahuan pandangan Allah. Kalau ada semut hitam yang dionyo itu di pucuk batu hitam, kemudian lagi tidur di pucuk batu itu di waktu malam, bukan malam purnamo, gelap-gelap. Nah, kita kalau mati lampu, dak katik bulan, di depan kita ada batu hitam. Di pucuk batu hitam tuh ada semut. Baca dak kita nyingoknya? Tidak baca. Tidak ketemu semutnya. Kenapa? Semutnya warna hitam, di pucuk batu hitam, di malam lagi. Kalau siang hari mungkin terjingok. Tapi kalau malam kita. Nah, Allah tahu, katanya ulama, Allah tahu semut itu ada di pucuk batu. Bahkan kalau semut itu berjalan, kita tak dengar suara langkah kakinya, Allah mendengarnya. Subhanallah. Jadi Allah di mana-mana. Maksudnya pengetahuan, pandangan, rahmat, kasih sayang Allah ada di mana-mana. Itu yang pertama. Tapi tidak di mana-mana. Allah di mana-mana, tapi tidak di mana-mana. Maksudnya tidak di mana-mana itu apa? Allah bukan di bawah, bukan di pucuk, bukan di kanan seperti yang tadi dijelaskan. Jadi Allah tidak bertempat. Faham? Alhamdulillah. Jadi dua masalah Isra dan Mi'raj, ingatkan dua ini. Yang pertama, masalah surga dan neraka masih kosong, belum ada penghuni. Yang kedua, perjumpaan dengan Allah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, jangan kita salah artikan Allah berada di Sidratul Muntaha. Tidak, Allah tidak di Sidratul Muntaha karena Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith. Paham? Insyaallah. Subhanallah walhamdulillah, ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin hadirat, tanpa terasa sekarang sudah jam 10 lewat. Tengoklah jam-jam berapa. Tengokkan jam berapa jam tuh. Jam 10 lewat 6. Masya Allah. Ini wong rumah sudah WA nih. Wong rumah sudah WA, biasanya jam 10 selesai. Ini nanya dia, apa kabar? Gitu dia. Kalau nanya apa kabar, kita jawab sehat. Pasti nanya lagi, kapan balik? Namanya kan? Oh, kita jawab I. Baliknya setelah acara selesai. Sudah, selesainya jam berapa? Nah, selesainya jam 11. Jam 11. Dari sana ke Palembang, berapa jam? Panjang laju. Nah, ini. Hadirin hadirat. Kepalang kita nyebut tentang sifat-sifat wajib. Sifat wajib Allah satu kita bahas, mukhalafatuhu lil hawadith. Sedikit. Sifat wajib bagi Nabi Muhammad, bagi Rasul ada 4. Kita bahas sikok jadilah. Apa dia? Sifat amanah. Ini sifat amanah banyak yang salah paham. Banyak yang salah mengerti. Bukti, kalau dibuktikan, ayo kita jawab.
Kalau memang kita tidak salah, ayo kita jawab. Sifat wajib bagi Rasul ada yang pertama sidik, artinya ayo jawab dong yang kompak. Sifat wajib bagi Rasul ada empat. Yang pertama sidik, artinya benar, benar atau jujur. Yang kedua artinya amanah. Yang kedua amanah artinya bisa dipercaya. Nah ini salah ternyata. Kalau Nabi itu benar, otomatis bisa dipercaya. Kalau Nabi bisa dipercaya, artinya Nabi itu benar. Artinya apa? Antara jujur, benar dengan dipercaya itu sama. Benar tak? Benar tak? Udah nyambung belum ada masalah? Nyambung belum? Jadi sedek artinya jujur. Amanah artinya bisa dipercaya. Kenapa wong itu bisa dipercaya? Gara-gara jujur. Berarti sama baik. Muter-muter situ-situlah dia. Kalau sama, kenapa kok dibedakan? Oh ternyata pemahaman kita tentang amanah itu salah. Buku-buku sekolah dulu. Belajar kita di sekolah ternyata pas belajar sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua amanah artinya bisa dipercaya. Ternyata buku-buku itu salah. Masya Allah, kok bisa salah Ustaz? Karena sama antara jujur, benar dengan bisa dipercaya. Yang betul hadirin hadirat, sifat amanah itu artinya bukan bisa dipercaya. Akan tetapi arti sifat amanah adalah para rasul itu amanat menjalankan nikmat sesuai tujuan nikmat tersebut diciptakan. Allah menciptakan mato. Mato ini amanat dari Allah. Jangan pakai mato kita untuk bermaksiat. Kalau kita punya mato dipakai untuk maksiat, artinya kita khianat. Kalau kita pakai mato kita untuk taat, artinya kita menjalankan amanat. Kuping ini nikmat, juga amanat dari Allah. Kalau kita pakai kuping untuk taat, dengarkan sesuatu yang baik, dengarkan Al-Quran, dengarkan ceramah, dengarkan ilmu, maka kita menjalankan amanat. Tetapi kalau kuping kita pakai untuk mendengar wong yang lagi riba, wong yang lagi ngomongi wong, kita pakai kuping kita, artinya ini kuping ida amanat, artinya ini kuping khianat. Kesimpulannya, amanat itu artinya bukan bisa dipercaya, tetapi maksud artinya adalah mereka para rasul itu terbebas dari dosa, alias maksum. Itu artinya. Jadi kalau kita belajar atau kalau kita menunjuk tahu, Nabi itu punya 4 sifat wajib. 1 sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatonah, yang keempat tabligh. Maka yang kedua amanah ini artinya bukan bisa dipercaya, tetapi yang kedua artinya adalah mereka para rasul dari mulai lahir sampai mereka meninggal tidak pernah sedikit pun mereka terjerumus di dalam dosa dan kesalahan. Atau bahasa lainnya adalah maksum. Nah ini penting. Jangan kita salah ilmu. Hadirin hadirat musami'in musami'at rahimani wa rahimakumullah. Sedikit akan membahas masalah bulan Sya'ban. Insya Allah ceramahnya jam 10:30 selesai. 10:30 selesai. Berhubung malam ini sudah masuk bulan Sya'ban. Semalam sudah Sya'ban. Ini hari malam yang kedua. Isra dan Mi'raj memang terjadi di tanggal 27 Rajab
Maka peringatan Isra dan Mi'raj itu biasanya di ujung bulan Rajab. Baru nak memperingati, tiba-tiba lah sudah masuk bulan Sya'ban. Nah, bulan Rajab masalah Isra dan Mi'raj mungkin kita sudah di situ pembahasannya. 2 poin tadi tuh, masalah surga neraka masih kosong, kemudian masalah perjumpaan dengan Allah di Sidratul Muntaha tidak berarti, tidak bermakna Allah berada di Sidratul Muntaha. Itu sudah tutup di situ. Nah, kemudian kita akan menjelaskan sedikit tentang masalah bulan Sya'ban. Bulan Rajab itu dikenal dengan sebutan bulannya Allah. Kenapa disebut dengan bulannya Allah? Karena di bulan Rajab Allah banyak memberikan pengampunan. Maka di bulan Rajab kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca istighfar. Yang biasa kita baca adalah Rabbighfirli warhamni watub alayya. 70 di waktu pagi, 70 di waktu malam minimalnya. Nah, ini bulan Rajab disebut bulan Allah. Bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Sya'ban disebut dengan sebutan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, banyak riwayatnya. Salah satunya adalah karena di bulan Sya'ban itu tempat ataupun waktu Allah menurunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Ini ayat perintah sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad Allah turunkan, wahyukan kepada Nabi di bulan Sya'ban. Makanya bulan ini disebut dengan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena ini turunnya di bulan Sya'ban, maka kita umat diperintahkan di bulan Sya'ban untuk banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian, kenapa bulan Sya'ban disebut dengan bulannya Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad punya hajat, punya keinginan, punya impian, diijabah, dikabulkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Apa dia impian Nabi? Hadirin hadirat, kita tahu setelah Isra dan Mi'raj, Nabi turun membawa kewajiban perintah sholat lima waktu. Nabi Isra dan Mi'raj di waktu malam. Begitu balik dari Isra dan Mi'raj, zuhur, waktu zuhur, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi contoh-contoh, malam nih Isra dan Mi'raj, malam nih. Besok di waktu zuhur Nabi didatangi oleh malaikat Jibril untuk ngenjuk tahu kepada Nabi Muhammad tentang tanda-tanda awal masuk waktu sholat. Jadi malaikat Jibril datang, Muhammad, ini awal waktu zuhur. Habisnya dengar lagi, datang lagi, Muhammad, ini awal waktu asar. Terus dia datang lagi, Muhammad, ini awal waktu maghrib, dan seterusnya. Jadi di dalam Islam, sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi setelah Isra dan Mi'raj adalah sholat zuhur. Makanya zuhur itu disebut zuhur. Apa artinya zuhur? Zuhur itu dari kalimat zoharo. Zohar itu artinya apa dia? Muncul. Zohar itu artinya timbul. Kalau di dalam ilmu tajwid ada hukum nun mati yang disebut dengan izhar, bukan iklam. Izhar. Izhar itu apa nih arti izhar? Jelas. Jadi dimunculkan. Nah, sholat zuhur
disebut dengan sholat zuhur. Kenapa? Karena dia adalah sholat yang muncul pertama kali ketika Nabi mendapatkan kewajiban sholat lima waktu sudah. Nah, kemudian Nabi Muhammad sholat. Kejadian Isra dan Mi'raj itu Nabi masih tinggal di kota Mekah. Setelah sekitar kurang lebih 3 tahun, Nabi Muhammad SAW pindah ke kota Madinah atau yang kita kenal dengan sebutan hijrah. Nah, hadirin hadirat, ulama membahas selama Nabi tinggal di kota Mekah, adodak pernah Nabi ngajak sahabat untuk sholat berjamaah. Nabi kan tinggal kota Mekah, dapat perintah sholat, masih tinggal di kota Mekah. Adodak pernah selama di Mekah Nabi ngajak sahabat untuk jamaah sholat lima waktu. Maka mayoritas ulama mengatakan tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Karena di Mekah belum memungkinkan Nabi untuk ngajak sholat jamaah. Belum aman. Kaget lagi sholat jamaah diganggu iwo. Makanya belum ada. Sholat berjamaah itu adonyo ketika Nabi pindah ke kota Madinah. Nah, sampai di kota Madinah, tiba-tiba di kota Madinah ini banyak orang Yahudi. Yahudi itu siapa? Yahudi itu kawannya Nasrani. Nasrani itu siapa? Pengikut Nabi Isa. Kalau Yahudi pengikut Nabi Musa. Kalau kita pengikut Nabi Muhammad. Baik Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad punya kesamaan. Apa dia? Agama yang didakwahkan sama-sama agama Islam. Jadi agama Islam itu bukan agamanya Nabi beda. Dari zaman Nabi Adam itu sudah ada Islam. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama miliknya Allah, bukan milik Nabi Adam. Bukan milik Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain. Seluruh nabi itu mendakwahkan, mensyiarkan agama Allah yang namanya agama Islam. Nah, sebenarnya sama. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sama-sama Islam. Cuma syariatnya beda-beda. Makanya karena sama, di saat Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah dan di Madinah banyak wong Yahudi, diperintahkan Nabi untuk sholatnya tidak menghadap Ka'bah. Waktu di Mekah ngadep Ka'bah, tapi begitu nyampe Madinah ada wong Yahudi. Wong Yahudi ini sholat juga. Lu Ustaz, kenapa sholat? Karena mereka Islam, tapi beda syariat. Lu kan Ustaz, yang namanya sholat itu kan adanya pas Isra dan Mi'raj. Tidak. Yang ada di Isra dan Mi'raj itu perintah 5 waktu. Kalau sholatnya sudah ada dari zaman Nabi Adam. Dari zaman Nabi-Nabi terdahulu sudah ada sholat. Yang di Mi'raj itu perintah 5 waktu. Jadi wong Yahudi sholat. Kiblat mereka ngadep ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Maka Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, Muhammad, selama engkau ada di Madinah, maka putar, pindahkan arah kiblatmu bukan ke Ka'bah, tapi hadapkan arah kiblat di dalam sholat menuju mengarah ke Baitul Maqdis. Masya Allah. Coba dibayangkan. Mano hebatnya sahabat. Coba kita bayangkan. Misalnya sekarang ini arah kiblat ke arah sana. Tiba-tiba pengurus masjid, besok ada sikok dari pengurus masjid ngomong, oh ternyata kiblat kita ini bukan lurus, tapi agak ke kanan model ke sana. Kira-kira jamaah masjid ini percaya atau tidak? Mak mana kau ni ngubah kiblat? Enggak ngani-ngani kau.
Bahkan di Palembang, di Palembang sampai sekarang ada masjid yang imamnya ngadep manu, makmumnya ngadep manu. Aduh, tidak kalah sadepan. Jadi misalnya gara-gara kemarin itu kan gara-gara kanu ada gempa, kanu ada apa, jadi ada pergeseran kiblat. Ada imam yo lurus, makmumnya nak kanan. Aduh itu. Jadi imamnya ngadep mano, makmumnya ngadep mano. Pas ditanya, ngapo kamu nih kok cak bekonan? Becak dak galak no, tidak galak satu arah. Yang imam ngomong, ini memang yang lamo, memang serong. Tapi ternyata setelah dicek, ternyata yang benar ini lurus. Yang makmum, kenapa kau nak serong? Aku nak melok yang lamo bela. Nah, nak melok yang baru-baru nih. Nah, yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang lama yang baru. Yang benar yang baru kalau memang ijtihadnya benar. Jadi lemaklah pakai tim. Kita pakai tim. Jangan kita apa? Bangun masjid apa dia kiblatnya makin ini. Pakai kompas dari HP. Tidak boleh, jangan jadi patokan. Lebih baik kita patokan kiblat yang ada di rumah-rumah, di musola-musola kampung. Kampung sini biasanya kita ngadep mana? Ngadep sini. Kalau itu daripada kita pakai kompas yang ada di HP. Kenapa? Karena kompas ini tergantung sinyal. Kalau sinyalnya bagus, bagus. Kalau sinyalnya tidak bagus, tidak bagus. Kalau sinyalnya bagus, ini jagonya biar bagus. Megang pagar. Tangan megang pagar, cari sinyal biar bagus. Tidak, resan yang segini-segini. Sudah. Nah, alhasil balik ke cerita tadi. Coba dibayangkan Nabi Muhammad selama 3 tahun di Mekah sholat ngadep Ka'bah. Tiba-tiba sahabat begitu nyampe kota Madinah diajak oleh Nabi untuk ngadep Baitul Maqdis. Sahabat langsung sam'an wa ta'atan, melok Nabi. Tidak galak nak komentar sano, nak komentar sini. Tak galak mereka komplain sama Nabi. Nabi madai nak putar-putar itu. Jangan putar-putar sini. Tidak. Mereka melok. Sami'na wa ata'na. Melok. Akhirnya apa yang terjadi? Selama 17 bulan 3 hari. Selama 17 bulan 3 hari, Nabi, sahabat berjamaah, sholat di kota Madinah, ngadep kiblatnya bukan ke Ka'bah, tapi ke arah Baitul Maqdis. Nah, hadirin hadirat, setiap hari Nabi Muhammad selama 17 bulan 3 hari tadi, setiap hari Nabi Muhammad nih ngawas ke pucuk, ngawas ke arah langit. Untuk apa? Kangen, nunggu kedatangan malaikat Jibril kalu ngawak kabar perintah dari Allah untuk supaya membalikkan kiblat ke arah Ka'bah. Tiap hari coba bayangkan selama 17 bulan. 17 bulan itu berapa? Berapa tahun? Setahun 12 bulan dah Setahun 5 bulan setiap hari. Awas Nabi. Belum segini. Besok ngawas lagi Nabi. Belum. Besok selama 17 bulan 3 hari. Masya Allah. Akhirnya Allah turunkan ayat. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wahai Muhammad, kami telah melihatmu. Setiap hari engkau mengarahkan wajahmu ke arah langit. Nyinguk-nyinguk, nunggu kedatangan malaikat Jibril. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Sungguh Muhammad, kami akan mengembalikan kiblat yang semula ke Ka'bah, kami perintahkan engkau ke Baitul Maqdis, maka kami akan merubah kiblat ke arah bukan Ka'bah Allah nyebut, tapi ke kiblat yang engkau ridhoi wahai Muhammad. Coba hebat ini. Jadi Allah tidak ngomong, Muhammad, kami akan merubah kiblat ke arah Ka'bah. Tidak. Tapi yang diomongi oleh Allah disebut dalam ayat tadi, kiblatan tardoha.
kiblat yang engkau ridho, yang engkau sukai, yang engkau cintai, yang engkau ridhoi, yaitu syatrul Masjidil Haram. Nah, waktu itu lagi sholat. Ada riwayat sholat duhur, ada riwayat sholat asar di masjid kiblaten. Anak nanyo sebelum ceramah. Ngaku ada 2 lubang nih kata anak. 2 mihrab. Ini kiblaten aku. Uida katanya yang situ buat azan, di sini yang buat sholat. Bagus. Ini sudah artinya sudah disiapkan betul. Nah, apa dia? Jadi Nabi pas lagi sholat duhur atau riwayatnya sholat asar 2 rakaat turun malaikat Jibril. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Putarkan ke arah Ka'bah. Coba bayangkan imam kita lagi lurus, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ya. Nah, kira-kira percaya tak kita sama dia? Percaya tak sama imam? Nah, ngajak gile. Mama, anu dengan sholat lurus kok tiba-tiba ngiri atau nganan. Ini balik 180 derajat. Nah, Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. 2 rakaat ngadep ke Baitul Maqdis. 2 rakaat yang sisa ngadep ke Ka'bah. Kejadian ini di tempat namanya Masjid Kiblaten di kota Madinah Al-Munawwarah. Hadirin hadirat. Gara-gara kejadian ini terjadinya di bulan Sya'ban, Nabi ini pengen niat, ya Allah tolong balikkan lagi ke Ka'bah. Tidak usah ngadep ke Baitul Maqdis. Selama 17 bulan Nabi berdoa seperti itu. Belum kunjung dikabulkan oleh Allah. Makanya jangan malek-malek kita berdoa. Jangan cepat-cepat kita nyimpulkan. Sudahlah, percuma dia berdoa. Aku tiap hari berdoa. Baru sehari. Baru seminggu. Baru sebulan. Sudah ngomong, sudahlah. Nyenyes. Diamlah dulu. Kata Nabi Muhammad, yustajabu li ahadikum malam ya'jal atau ya'jil. Nabi ngomong seluruh doa Allah kabulkan. Yang penting jangan nyenyes. Nabi ngomong yang penting jangan nyenyes, jangan ngacar-ngacar. Sahabat bertanya, maksud ngacar-ngacar tuh mak mano? Tergesa-gesa. Kamu berdoa, lalu kamu nyimpulkan dewek. Doa aku tidak Allah kabulkan. Sudah. Kalau memang kita nyimpulkan doa tidak dikabulkan niat. Maka ini pelajaran. Nabi berdoa selama 17 bulan. Bahkan ada sikok doa yang dikabulkan Allah. Doanya Nabi lebih dari 10 tahun. Coba bayangkan Nabi berdoa untuk keislaman wong Taif. Kan pernah kita mendengar cerita Nabi sebelum Isra dan Mi'raj kan beliau ke Taif dilempari kan? Dilempari malaikat yang nyago gunung ngomong, wahai Muhammad, nak kuhancurkan ini gunung biar hujan batu. Biar dia jadi tanjung. Tidaklah, jangan. Biar dihujani batu. Biar mereka mati tahu rasa. Kata Rasulullah jangan. Semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Tahu kapan kabulnya? Lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. 1 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat, baru wong Taif masuk Islam. Jadi jangan ngacang-ngacang. Jangan ngacang-ngacang. Nah, hadirin hadirat, Nabi berdoa setiap hari. Ya Allah, pindahkan ke Ka'bah, pindahkan ke Ka'bah, pindahkan ke Ka'bah. Ternyata Allah kabulkan tepat di bulan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Maka bulan ini dikenal dengan sebutan bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Benar enggak? 2, 2, 3, 1. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. 2 tentang Isra dan Mi'raj, 2 tentang bulan Sya'ban. Apa dia? Bulan Sya'ban, bulan yang Allah turunkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima.
Bulan Sya'ban adalah bulan yang mana Allah mengabulkan hajat impian Nabi untuk sholat diarahkan kembali ke arah kiblat menghadap Ka'bah. Allah kabulkan di bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban disebut dengan bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallam. Sama-sama. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta nurun nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri, ya habibi ya ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imaman qiblataini, sallallahu Allah Allah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ilaik. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa 'anahum alaih, wa fiqna Allahumma lil khair wa inna alaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa 'inna 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an wa ihfadhna min adh-dhunubi wal atham warzuqna husnal khitam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka
ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim bisirril Fatihah. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon maaf jikalau ada kesalahan, semoga yang disampaikan bermanfaat, mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.